الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi mengingat, menimbang, dan memutuskan. Itu alam nazar Tuhan itu sebenarnya. Itu rahasianya. Nah, turunnya ilmu semuanya juga dari sini. Ya, nah, diri kita juga dari sini. Kalaulah kita ini asalnya daripada Allah dan kembali kepada Allah, yang mana yang diri yang kembali kepada Allah itu? Tubuh, hati, ruh, kembali dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu akan kembali kepada asalnya. Kalau asalnya Allah, kembalinya itu kepada Allah. Mana yang asalnya itu Allah dan kembali kepada Allah? Yang pertama adalah tubuh. Mana asalnya tubuh? Asalnya tubuh itulah yang dikatakan dari Baitul Ma'mur. Nah, asalnya tubuh ini dari Baitul Ma'mur. Makmur. Dari Baitul Ma'mur inilah sebenarnya turunnya alam tanzizi kodim ini. Nih. Nah. Jadi tanzizi kodim itu dari Baitul Ma'mur ini tuh. Itu asalnya tubuh ini. Kemudian hati Bapak Ibu, ya. Hati kita ini kalau memang asalnya daripada Allah, kemana pulang dan kembalinya? Hati Bapak Ibu pulang dan kembalinya itu nanti, itu adalah ke alam raf-raf. Nah, alam raf-raf itulah asal muasal diturunkannya alam azali. Nah, maksudnya alam azali itu terbitnya, turunnya dari alam raf-raf. Ya. Jadi kalaulah hati kita ini asalnya diturunkan daripada alam raf-raf, maka kembalinya kepada raf-raf kembalinya. Kemudian yang terakhir adalah ruh. Ruh ini kalau memang asalnya adalah Allah, kemana nanti kembalinya ruh itu? Ruhnya itu kembalinya ke alam al-malail a'la. Malail a'la. Dari alam al-malail a'la itulah ya turunnya alam suhul qadim itu. Suluhul qadim. Itu turunnya itu, kembalinya ke situ. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu, berarti kita nanti Ustadz berpisah-pisah lah tuh Ustadz. Yang tubuhnya kemana? Yang hatinya? Yang ruhnya? Apa seperti itu? Pecah kayak itu? Bukan Bapak Ibu. Ini Ustadz pecahkan begini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Hakikatnya itu satu. Apa hakikatnya satu? Bahwa alam Baitul Ma'mur, raf-raf dan al-malail a'la itu yang dikatakan namanya alam Tuhan itu. Nih, alam Tuhan. Alam nazarullah, alam Allah tadi. Kenapa? Semuanya yang ada di dunia ini ya turunnya dari alam Tuhan tuh. Ini yang dikatakan Baitul Ma'mur, raf-raf, al-malail a'la. Itu maksudnya tuh ilmunya turunnya di mana, dari alam mana turunnya ilmu tuh? Ilmu sekalian ilmu, apapun lah ilmu yang Bapak Ibu pelajari dan ilmu yang tidak Bapak Ibu ketahui, seluruh ilmu itu turunnya itu dari alam raf-raf nih ilmu nih, turunnya ilmu tuh. Yang kedua, hukum apa saja yang Bapak Ibu pahami, hukum apa saja yang Bapak Ibu ketahui dan tidak Ibu ketahui dan Bapak Ibu tidak pahami, turunnya hukum itu dari alam al-malail a'la. Ya, hukum fikih kan namanya, hukum ekonomi kan namanya, hukum apalah, semuanya dari situ. Sedangkan
seluruh harta benda, apapun lah, andai kata ada emas besar gunung, emas besar bukit, ya, itu turunnya dari alam Baitul Ma'mur. Nih ya, benda, sekalian benda itu. Nah. Maka rahasianya ilmu yang mengatur hukum, hukum yang mengatur harta benda. Sekarang terbalik enggak? Nah, terbaliknya di mana? Benda yang mengatur hukum, hukum yang mengatur ilmu. Nah, tuh yang maju tak gentar tuh. Ya, tuh. Jadi kalau orang sudah mampu mengenali akan rahasia, akan sejati dirinya, dari mana usulnya, kemana kembalinya, tahu dia menetapkan dan meletakkan dasar-dasar hukum itu. Maka di Pancasila itu yang sila pertama apa? Itu dia, ke Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Ya, mesti tahu kita itu. Ya. Ini rahasianya. Jadi kita itu nanti akan kembali, tubuh kita ke Baitul Ma'mur, hati kita ke Ra'rab, dan ruh kita ini ke alam Al-Mala'il A'la. Alam Baitul Ma'mur, Ra'rab, dan Al-Mala'il A'la, ini yang disebut namanya alam Tuhan. Itu maknanya inna lillahi. Yang inna lillahi itu nih yang tubuh nih ha. Itu yang hati, itu yang ruh, itu inna lillah. Datangnya dari Allah tuh. Sumbernya dari Allah. Ini yang tajalli itu. Wa inna ilahi roji'un, dan kembali lagi kepada Allah. Ke sini pulangnya. Yang saya bilang, di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang situ cari. Kok you asawak datang daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Pada Allah tuh. Kalau dah paham kita seperti itu Bapak Ibu, ibarat hujan udah naik ke langit tuh dah. Ibarat gelombang lah surut ke lautan. Ibarat pinang, lah kembali ke tampuknya. Ibarat sirih, kembali gagang. Ibarat pisau, masuk ke sarungnya. Hujan balik ke langit. Kok iyo memang asawak Tuhan, kembalinya ke Tuhan tuh. Atu la sabiabi kaji namanya itu. Ya, la sabiabi karu namanya. Ini mesti dipahami innalillah tuh. Sekarang apakah cukup kita menghafal seperti itu? Dia hafal sebelum mati. Tubuhku dari Baitul Ma'mur, hatiku dari Rabb, ruhku daripada alam Al-Mala'il A'la. Apa ada selamat orang seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Ya, mesti kita memahami ya hakikat diri kita yang sebenarnya, lalu kita buktikan dalam bentuk iman dan ketakwaan kita. Maka di alam dunia inilah Bapak Ibu kita mencari dan menelusuri jalan pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Ya. Jadi menemui Allah itu, pertanyaan Ustadz, setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati kita menemui Tuhan. Kalaulah mati nyawa beko dah ditanam, ndak kamu sobok ke Tuhan beko boleh. Ya. Tapi kalau kita dah temui Allah itu di dunia, maka Allah yang kita temui di dunia itu akan berjumpa juga kita dengan Allah waktu kita di barzah. Akan berjumpa juga kita dengan Allah waktu kita di akhir. Berbedakah Allah yang Bapak Ibu temui di dunia, di barzah dan di akhirat nantinya? Jadi yang kita temui nanti di barzah, di akhirat itu adalah diri yang telah kita jumpai waktu di dunia. Itu diri surang, diri masing-masing. Diri masing-masing. Walaupun Ustadz mengatakan diri masing-masing, tapi diri masing-masing itu bukanlah kenyataan diri Bapak I. Akan tetapi kenyataan dirinya Allah yang ahad itu, yang sebenar-benarnya, yang tunggal itu. Itu mesti dipahami. Maka wajib kita mengenal akan diri ini supaya kita mengenal akan sejati diri itu adalah Allah. Maka jalan mengenal Allah itu Bapak Ibu ada berapa jalannya?
Nah, ini Bapak Ibu nih. Ini Ustaz banyak bertanya tadi ke Ustaz tadi kan. Nah, jalan mengenal Allah tuh ada berapa jalannya? 5. Kalau yang memang 5, Ustaz buat 5 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Daniel dulu, ambil bagian nomor 1 Daniel. Melalui nur. Melalui nur. Yang kedua Pak Andre. Boleh meloncat-loncat? Apa lagi? Pak Sudir. Mau matikan diri. Matikan diri. Rahmi, yang 3. Hah? Asal usul diri. Asal usul diri. 4 baru tuh ya? Ya. Enggak garisnya. Apalagi yang keempat? Melalui sifat. Yang terakhir, fanakan diri. Fanakan diri di dalam. Sekarang, karena nur dah sering kita sampaikan, kita ambil dari sifat nih dulu. Mengenal Allah melalui sifatnya. Pertanyaannya, ya, untuk mengenal Allah tidak bisa melalui diri. Ya, karena di Bapak Ibu tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu mengenal Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Ya. Jadi yang ada siapa? Yang ada Allah. Kalau Allah yang ada, maka mengenal Allah itu melalui diri Allah itu sendiri. Ya, diri Allah itu sendiri. Sekarang bagaimana cara mengenal Allah melalui dirinya? Kita tak kenal, kita tak tahu. Adapun dirinya belum bisa dikenal. Maka untuk mengenal Allah itu adalah dengan sifat Allah itu sendiri. Nih. Mengenal Allah itu dengan sifatnya sendiri. Ya. Kalaulah mengenal Allah dengan sifatnya sendiri, sifat Allah itu berapa banyaknya tuh Pak Wandi? Sifat Allah itu berapa banyaknya? Berapa? Ian, mana Ian ya? Ian, berapa sifat Allah itu banyaknya? Malu aku. Banyak yang tidak hingga. Itu Yan. Bilang lagi Yan. Banyak tidak hingga. Dia banyak tak bisa hingga, nggak terhitung. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, banyak tidak terhitung, ya. Namun bagaimana supaya kita memahami sifat Allah banyak tidak hingga ini? Ini ya. Ini Ustaz antarkan ke atas nih. Biar mudah kita memahaminya. Sifat Allah banyak tidak hingga itu, ya. Maka sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun ke dalam sifat 20. 20. Ini ilmunya nih. Sifat Allah itu kan banyak tidak hingga nih. Tidak hingga. Kita buat sini di atas nih, tidak hingga. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun untuk mengenali sifat Allah yang tidak hingga itu sudah terhimpun di dalam sifat 20. Maksudnya, siapa yang sudah mengenali sifat 20, pasti dia kenal sifat Allah yang tidak hingga itu. Kenapa? Sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun ke dalam sifat 20 nih. Sifat 20 itu terhimpun ke dalam berapa sifat? 4 sifat. Ustaz menanya nih. Kalau memang benar tuh Rahmi, sifat 20 itu terhimpun ke dalam 4 sifat. Yang pertama sifat apa namanya Rahmi? 2, 3, 4. Satu dulu ambil bagiannya. Sifat nafsiyah. Yang kedua Daniel.
Apa Pak Edi? Salbiah. Yang ketiga Pak Andre, ma'ani. Yang terakhir maknawiyah. Maknawiyah. Jadi sifat 20 terhimpun ke dalam 4 sifat. Ya, 4 sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Sifat yang 4 ini terhimpun ke dalam satu sifat. Nih Ustaz buat sini ya. Satu sifat. Pertanyaannya, mana yang satu sifat itu kalipah? Nih. Itu adalah sifat wujud. Wujud itu jatuhnya kemana tuh? Salbiyah, ma'ani, maknawiyah atau nafsiyah? Itu nafsi. Wujud. Wujud itu yang katakan sifat nafsiyah nih. Apa makna wujud itu ibu-ibu? Ada. Bagaimana adanya Allah tuh? Ada dengan sendirinya. Bagaimana keadaan Allah tuh dengan sendirinya? Apa? Tidak bisa dikenal, bisa wujud. Adanya Allah tuh dengan sendirinya tuh, adanya tuh mutlak. Mutlak itu hanya dirinya saja semata-mata yang wujud. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dialah wujud yang batin. Tidak ada wujud siapa-siapa di situ. Makanya siapa yang sudah mengenal sifat nafsiyah yang satu itu, sudah mengenal dia akan Allah. Cukup satu nih. Kenapa? Karena seluruh sifat Allah yang tidak hingga, yang terhimpun ke dalam sifat 20, itu sudah terhimpun ke dalam satu wujud nih. Kalau Allah yang wujud, apa arti wujud tadi? Ada. Lihat nih. Kalau Allah yang benar-benar wujud yang ada, pertanyaannya, siapa yang hidup? Yang hidup tanya dia. Kalau dia yang hidup, siapa yang sama tuh? Siapa yang basar? Siapa yang kalam? Siapa yang ilmu? Siapa yang kudrat? Siapa yang iradat? Siapa yang hayat? Allah itu. Itu dia tuh. Gak ada di siapa-siapa. Makanya kesempurnaan memandang sifat Allah itu yang 20 itu terhimpunlah ke dalam sifat insannya, diri insaniha. Jadi sifat insan itu sebenarnya nyatanya tempat memandang sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Apa kata Allah? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoi. Insan itu adalah rahasiaku sifatku itu tiada lain adalah aku. Jadi untuk mengenal sifat Allah itu, kenalilah diri insan. Karena di diri insan inilah terhimpunnya sifat Allah itu sebenarnya. Ya, diri insan ini tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Disitulah kita wajib mengenal Allah itu mesti melalui mengenal diri. Sebabnya diri kita ini tempat terhimpunnya memandang nyatanya sifat Allah itu. Kita lihat. Ini kita lihat nih. Ini penguraiannya. Ya, sifat Allah tadi ada yang ma'ani dan ada yang maknawiyah. Ini diri kita Bapak Ibu nih. Ya. Dapat nih. Agaknya kira-kira. Dia sedang selfie. Nih kita lihat nih. Ini ma'ani, ya, ma'ani. Ini maknawiyah. Ya. Ma'ani ada berapa Pak? 7. Kemudian maknawiyah
juga tuh. Lihat. Ma'ani itu adalah sifat yang zohir. Nih, ma'ani ini sifat yang zohir. Sedangkan maknawiyah sifat yang batin. Kita lihat yang pertama. Kalau ma'ani itu sifat yang zohir, yang nyata, nyatanya itu pada nyatanya ini pada tubuh. Ya. Sedangkan sifat maknawiyah itu adalah sifat yang batin, nyatanya pada ruh. Kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Kita tilik satu-satu. Yang pertama adalah sifat ma'ani, sifat yang zuhir yang nyata pada tubuh. Yang pertama adalah sifat apa? Kalaulah sama itu sifat yang zuhir nyata pada tubuh, pertanyaannya sama itu artinya? Mendengar. Kalaulah sama itu mendengar, karena dia adalah sifat ma'ani, maka nyatanya mendengar itu pada tubuh ini di mana? Ini telinga. Nih, bisa dikakuk, bisa diwawai, bisa diresek, bisa dijinjang. Itu sama itu nyata pada telinga. Kata Pak Jam, telingo, Ustaz, nak telingo. Yang kedua adalah basar. Basar artinya melihat. Melihat itu adalah sifat yang zohir, nyata pada tubuh. Letaknya di mana? Ini mata nih Bapak Ibu. Kalau tahu mata, coba pegang mata tuh. Tuh. Yang ketiga adalah kalam. Kalam artinya? Karena kalam itu adalah sifat ma'ani yang nyata, zohir pada tubuh, letaknya di mana? Pada muncung. Tuh, pada muncung Bu Siti. Kemudian yang keempat, ilmu. Karena dia adalah sifat yang nyata pada tubuh, letaknya di mana Daniel? Di hati ini. Al-ilmu fi sudur la fil kitab. Ilmu itu di dalam ini dia, dalam kitab dulu. Jadi pandai Bapak Ibu membaca rahasia hati supaya keluar ilmu itu. Karena ilmu itu letaknya di hati. Itulah kitab dulu itu membacanya dalam ini ya. Ya, kitab nafsiyah. Dari kitab nafsiyah itu barulah muncul namanya kitab tersurat itu yang tertulis. Nih. Kemudian kudrat. Kudrat itu sifat ma'ani nyata pada tulang 7 potong sampai kare namanya. Ya, anak kita tuh, ya kalau gadang itu makin dewasanya makin kuat tulang itu. Kalau salah mendidiknya apanya di smackdown itu. Digulung ya Pak. Kadang anak lebih gadang daripada ayah itu. Kemudian kodrat. Iradat. Iradat artinya kehendak. Kalau dia adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letak zuhirnya? Pada darah di dalam urat tuh. Kemudian apalagi yang terakhir? Hayat. Hayat artinya hidup. Kalaulah itu adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letaknya? Pada kulit nih. Kulit nih semuanya yang membungkus tuh. Itu adalah sifat yang zuhir dan nyata. Nih, udah nampak nih? Walaupun telah ada mata dan telinga, ada mulut, ada tangan dan kaki, kalau belum ada sifat yang batin, yang nyata pada haru, ada mata belum bisa memandang, ada telinga belum bisa mendengar, ada mulut belum bisa dia berkata, ada tangan dan kaki belum bisa dia mengambil, melangkah dan bergerak itu. Baru dia ada setelah sempurna sifat yang batin nyata pada ruh itu. Baru sempurna dia. Maka sama ini menjadi sami'un. Barulah telinga itu bisa mendengar karena diperdengarkan. Itu maksudnya tuh. Basar menjadi
basirun. Barulah mata itu bisa melihat, diperlihatkan. Kalam menjadi kalimun atau mutakalimun? Mutakalimun. Mana Pak Ben ya? Barulah dia bisa berkata. Tuh. Ilmu menjadi alimun. Barulah dia tahu. Kudrat menjadi qadirun. Barulah bisa kuasa. Iroda menjadi, barulah dia bisa kehendak. Hayat menjadi hayun, baru dia bisa hidup. Itu sempurnanya Bapak Ibu. Ada berapa tuh? 14. Sifatnya tadi ada berapa? 20. Tinggal berapa lagi tuh? 6. Lihat, tinggal 6 lagi. Untuk menggabungkan sifat yang zohir dengan sifat yang batin, untuk mengikat antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah, maka pengikatnya itulah yang disebut namanya dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Sifat keesaan. Menggabungkan yang zohir dengan yang batin dengan yang zohir disebut sifat wahdaniyah. Nyata di sini esa dia itu. Udah berapa dia? 15. 15 sifat inilah yang disebut namanya sifat rahmatan lil alamin. Kenapa 15 sifat itu dikatakan sifat rahmatan lil alamin? Karena ini adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain nyatanya akan diri Allah. Itu dia tuh. Maka orang yang sudah mengenal dan memahami bahwa dirinya ini adalah tajalli untuk memandang nyatanya sifat Allah, maka kalau memandang jadi rahmat, berkata menjadi rahmat, mendengar jadi rahmat, melangkah dan berbuat menjadi rahmat. Itu dah nyatanya akan Allah itu yang sebenarnya. Itu yang disebut orang yang telah mengenal Allah, maka akhlaknya disebut akhlak apa namanya? Akhlak apa namanya? Karimun? Karimah? Benar salahnya. Benar salahnya. Coba nyak gagak dulu. Karimah, apa lagi? Mahmuda, apa lagi? Pasti lupa tuh. Enggak ada kambil lagi dah. Bu Siti yang dos gue. Azimah. Urutannya Hasanah, Karimah, dan Azimah. Itu yang agung. Ada yang 3 tuh. Yang mananya tuh Bapak Ibu tuh. Yang rahmatan lil alamin itu akan menzahirkan namanya akhlak. Yang disebut namanya akhlak. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Hasanah artinya Daniel. Baik. Karimah itu dia waktu yang mulia. Kalau azim yang agung. Maka orang yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itulah sebenarnya sejati dirinya yang sudah nyata pada insan, maka hendaklah dia berakhlakul azimah. Ya. Maka akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya al-azimah. Itu akhulul Quran itu. Ini maksudnya. 15 sifat. Tinggal berapa lagi? 5. Yang 5 itu itulah yang disebut wujud. Apa lagi? Kita. Apa lagi? Baqa. Apa lagi?
Mukhalafatul lil. Itu dia tuh. Yang terakhir, qiyamuhu binafsihi. Maka 15 sifat itu benar-benar bergantung terhimpun dia di dalam 5 sifat ini. Ini disebut namanya sifat bagi zat. Nah, nih sifat bagi zat. Ini yang zat. Nah, tuh. Yang zat itu yang wujud itu. Ya, yang zat itu yang wujud. Nah, ya. Zat apa artinya, Daniel? Mana yang dirinya itu? Wujud. Ya. Dipandang dari sisi lafaz disebut sifat. Saya ulang lagi. Dipandang dari sisi lafaz maka disebut sifat. Nah, dipandang dari sisi makna, dirinya siapa? Itu diri Allah, itu yang zat itu. Dari sisi lafaz itu adalah sifat, kan ditulis tuh. Tapi dipandang dari sisi makna itu adalah dirinya Allah. Makanya Allah itu wujud, wajib wujudnya, wajibal mutlak itu wajib dia ada dengan sendirinya. Kalau dia adalah wajib ada dengan sendirinya, maka dia itu bersifat apa? Kidam. Apa kidam? Sedia. Apa makna sedia itu, Abdul? Sudah tersedia sebelum makan, Ustaz. Dahulu dia. Apa maksud dahulu tuh? Apa? Dahulu sebelum yang ada. Sebelum yang ada ini ada, dia lebih dahulu ada sebelum ada yang ada. Sebelum adanya kehidupan, dia lebih dahulu yang hidup sebelum adanya kehidupan itu. Itu dia kidam tuh. Karena dia adalah kidam, dahulu dan sedia. Maka yang kidam dan yang sedia itu bersifat baqo. Apa arti baqo? Kekal. Apa makna kekal, Daniel? Tidak ada musnahnya. Ya. Karena dia bersifat baqo, maka dia bersifat mukhalafatul lil hawadis. Apa artinya itu? Mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan, apa maksudnya tuh berbeda dengan yang lain? Enggak ada yang serupa. Kalau ada yang diri yang lain, maka diri yang lain itu tidak akan pernah sama dengan dirinya. Tuh. Ya. Karena dia mukhalafatul lil hawadis, tidak pernah sama, tidak pernah serupa, maka dia bersifat qiyamu binafsihi. Apa artinya? Berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya tuh? Iya. Kalau Pak Andre bisa berdiri di sini kan? Kan ada apa? Ada tanah, ada kaki. Kalau Allah tuh tidak butuh pertolongan, tidak butuh bantuan dia tuh. Dia sendiri aja ada tuh. Sudah di dalam inilah wujud tuh sebenarnya. Jadi yang 5 sifat itu disebut sifat zat, sifat bagi zat. Kalau kita gunakan bahasa zat, kita gunakan bahasa sifat, itu adalah zat itu. Sedangkan yang 15 tadi disebut sifat. Ini di ilmu sini sifat tuh, sifat. Maka kesempurnaan memandang diri zat itu, ya, yang sudah nyata dia, maka nyatanya zat itu berupa insan. Insan inilah disebut namanya sifat zat. Pertanyaannya, kalaulah sifat itu tiada lain adalah nyatanya zat, pertanyaannya, ibu-ibu, bisakah Bapak Ibu memandang zat? Tidak. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memandang zat? Mandangnya kepada Kenapa jalannya untuk memandang zat, jalannya itu kepada sifat? Sifat itu adalah kenyataan zat.
Kalaulah sifat ini kenyataan zat, patrikan dalam hati, siapa sifatnya sebenarnya? Sifat ini adalah zat yang sebenar-benarnya. Lalu kita keluarkan definisinya. Kita keluarkan patinya. Apa makna sifat? Nah, lihat. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sifat itu yang sebenar-benarnya yang diri zat itu. Pertanyaan yang kedua. Ya. Kalaulah zat dengan sifat itu sudah esa dia, hanya zat saja yang sebenar-benarnya, ya, zat itulah yang sebenar-benarnya yang diri sifat itu. Pertanyaannya yang kedua, pada Bapak Ibu ketika sholat, siapa yang menyembah? Nah, lihat nih kita bawa ke sini lagi. Pertanyaannya, siapa yang menyembah? Dua, siapa yang disembah? Karena dia cuma yang ada kan? Masih adakah diri yang lain? Kalau tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain, pertanyaannya hanya dia cuma yang ada. Kalau hanya dia cuma yang ada, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Ibu-ibu dulu. Siapa yang menyembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Sifat yang mana tuh? Mana sifat yang 7 tuh? Tadi 20 tadi. Yang menyembah itu sifat. Itu yang 15 nih ya. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah zat. Mana yang zat itu tadi? Yang 5 tuh, wujud tuh. Berarti jawabannya sifatlah yang menyembah kepada zat. Kalau sifat yang menyembah kepada zat, sifat itu siapa namanya dan zat itu siapa pula namanya. Nih, sifat siapa namanya? Sifat inilah yang bernama Muhammad, sedangkan zat itu bernama zat itu yang bernama Allah. Pertanyaannya, siapa yang menyembah, siapa yang disembah di situ? Kalau Allah dan Muhammad yang ada di situ, yang menyembah siapa? Yang menyembah Muhammad, yang disembah siapa? Yang disembah Allah. Kalaulah yang menyembah adalah Muhammad, yang disembah adalah Allah, ya. Padahal Muhammad dengan Allah itu adalah esa. Tidak ada Muhammad, yang ada itu hanya Allah. Kalau ada Muhammad, ada Allah, dua wujud atau satu wujud tuh? Dua wujud tuh, bro. Lalu bagaimana cara mempatrikannya supaya satu wujudnya di situ? Karena dia cuma yang ada tadi. Bagaimana cara memahaminya supaya dia satu wujudnya? Yang menyembah dan disembah satu orangnya. Ya, satu orangnya. Bagaimana cara memahaminya? Yang menyembah Muhammad, yang disembah Allah. Kan ada dua nama nih, Bu. Kalau dua nama, pada dia satu orangnya. Kalau satu orangnya bagaimana cara memahaminya nih? Dibulatkan menjadi satu. Iya, dibulatkan jadi satu dia. Begini dia jadinya. Dibulatkan jadi satu gini dia. Maksudnya? Karena Allah itu kan majasnya kan Muhammad tadi. Iya, majasnya Muhammad. Muhammad kan? Iya. Tinggal patrikan lagi, mempatrikan. Ya, dibulatkan jadi satu dia. Muhammad itu majas dia, benar tuh. Bagaimana cara mengungkapkannya tuh? Boleh, Bu. Muhammad itu adalah penyata Allah. Penyata Allah itu ada zat, sifat, asma dan nama. Iya, yang mana? Bagaimana supaya esa dia? Iya, bagaimana caranya? Memang dia tuh al-abid wal ma'bud yang menyembah dengan yang disembah. Benar tuh yang sampaikan Ibu. Tapi itu maksudnya. Bukan itunya. Menjadi esa dia. Siapa Muhammad, siapa Allah tuh Daniel? Ada catatannya Daniel? Coba bantu Pak Edi dulu, Pak Edi. Muhammad itu zahirnya
Tuh. Kemudian Allah tuh batinnya. Muhammad tuh zohir aku batinnya. Muhammad tuh tubuhku, aku ruhnya. Isa dah tuh gitu tuh bulat dia, begini dia. Muhammad itu wujudku. Lihat. Muhammad itu wujudku, sedangkan Allah itu diriku. Pertanyaannya, ini Ustaz putar Bapak Ibu sini biar paham. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apa bagi Muhammad, Ibu? Pasti maniang tuh. Mau tahu tuh? Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Nggak ada batin seperti itu. Mencari jodoh itu nggak payah tuh. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Dirinya Muhammad. Paham itu? Ya. Kalau memang paham, Ustaz robah lagi bahasanya. Ibu-ibu jawab lagi. Kalau belum dapat, belum putus gaji dan belum pulang. Pertanyaannya, Ustaz tanya ibu-ibu nih, wakili semuanya. Kalaulah Muhammad itu zohirnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Alhamdulillah. Udah ditanya lagi Bapak nih, tanya lagi. Lihat. Ya. Kalaulah Muhammad itu bayang-bayang Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Wujud bayang-bayang. Wujud bayang-bayang. Tuh. Terakhir lagi, Pedi. Kalaulah Muhammad itu tubuhnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Ruhnya. Ruhnya siapa? Ruhnya Muhammad. Berarti Allah dengan Muhammad itu Esa. Ya, itu saja, mungkin udah Bapak Ibu udah capek aku nih ya. Itu saja, kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.